Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi di pembelajaran IPA minggu ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang tekanan zat cair, di mana di dalamnya ada subnya lagi, yaitu hukum Archimedes dan hukum Pascal. Selain dari membahas tekanan zat cair, kita juga akan membahas tekanan gas. Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kalian mempersiapkan terlebih dahulu alat-alat tulisnya. Silahkan duduk dengan nyaman, kemudian berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kalian simak bisa masuk dan diserap dengan baik ke otak kalian. Amin. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Kita lanjutkan. Apa yang akan kita bahas pada minggu ini? Oke, masih di materi tekanan zat, akan tetapi kita akan berfokus pada tekanan zat cair, yaitu hukum Archimedes dan hukum Pascal. Kemudian tekanan zat gas. Oke, langsung saja ke hukum Archimedes. Hukum Archimedes itu berbunyi, jika sebuah benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan mendapat gaya yang disebut gaya apung, sebesar berat zat cair yang dipindahkannya. Nah, maksudnya adalah adanya gaya apung, berat benda dalam zat cair ini akan berkurang. Benda yang diangkat dalam zat cair akan terasa lebih ringan dibandingkan diangkat ketika di darat. Nah, contohnya ketika kalian misalkan masuk ke dalam kolam renang, terus kalian menggendong teman kalian, itu ketika di dalam air, beban teman kalian itu akan berkurang, akan menjadi lebih ringan dibandingkan ketika kalian menggendong teman kalian itu ketika di darat. Nah, seperti itu. Kemudian hukum Archimedes ini digunakan pada pembuatan kapal laut dan kapal selam. Oke, kita mulai dengan kapal laut. Masa jenis logam lebih berat atau lebih besar dibandingkan dengan air, sehingga pasti kamu berpikir logam akan tenggelam ketika di lautan. Nah, ternyata kapal laut itu tidak tenggelam ketika posisinya tegak di lautan. Kenapa? Karena dapat memindahkan air laut dalam jumlah cukup besar, sehingga kapal laut mendapatkan gaya ke atas atau gaya dorong ke atas yang sama dengan gaya berat kapal. Jadi, berat dari kapal ini itu sama dengan berat yang didorong air ke atas. Oke, selanjutnya di sini ada kapal selam. Bagaimana dengan kapal selam? Nah, kenapa kira-kira kapal selam itu bisa melayang, terapung, dan tenggelam? Yang harus kalian tahu adalah posisi melayang, terapung, dan tenggelam itu seperti apa. Oke, di sini ada 3 gambar. Jika dilihat dari gambar ini, itu posisi melayang adalah ada pada gambar ini. Kemudian terapung ada pada gambar ini. Terus yang tenggelam ada pada yang paling dalam ya di sini. Nah, kenapa kira-kira kapal selam ini bisa turun, tenggelam ke dalam, terus naik lagi ke atas? Nah, ternyata kapal selam ini memiliki kemampuan berat kapal laut bisa diperbesar dan diperkecil dengan cara konsepnya memasukkan air ke dalam kapal dan membuangnya kembali. Nah, ketika posisi melayang seperti ini, tangki ini kosong, tidak terisi air. Nah, kemudian pada posisi terapung, kapal selam naik, air keluar dari penampung. Nah, di sini air sudah masuk ya, tapi dikeluarkan sebagian. Berbeda dengan keadaan tenggelam seperti ini. Air dibiarkan masuk menuju ke penampungan sehingga gaya tekannya itu lebih besar, lebih berat. Nah, sehingga kapal selam ini berada pada posisi tenggelam. Nah, dari saat tenggelam seperti ini, bagaimana ketika akan naik ke permukaan? Seperti ini. Jadi, katup ini ditutup, air dikeluarkan oleh penampungan sehingga air berkurang ya, sampai dengan posisi kapal selam ini melayang kembali. Oke.
Nah, bisa dilihat gambar di samping, ini ada gaya apung suatu benda pada batu yang tenggelam. Nah, F ini melambangkan gaya apung di mana W adalah berat benda di dalam air dan WBU ini adalah berat benda di udara dan WBA ini berat benda ketika di dalam air. Nah, sehingga didapatkan ketika kita akan menghitung suatu berat benda ketika di dalam air itu adalah berat benda ketika di udara dikurangi dengan gaya apungnya. Oke, dan besarnya gaya apung itu dapat dirumuskan F sama dengan rho cair dikali volume dikali percepatan gravitasi atau Oke, di sini yang harus kalian ingat itu posisi benda ketika terapung itu adalah di permukaan, melayang ada di tengah-tengah, sedangkan tenggelam itu ada di hampir dasar laut atau air. Nah, sekarang kita akan latihan contoh soal mengenai hukum Archimedes. Sebuah benda di udara memiliki berat sebesar 30 Newton. Benda tersebut dimasukkan ke dalam air dengan gaya Archimedes yang terjadi sebesar 10 Newton. Tentukanlah A, volume benda dan berat benda di dalam air. Oke, kita harus ketahui dulu di mana W benda itu sama dengan 30 Newton. Ini ya, berat bendanya 30 Newton. Kemudian ini 10 Newton ialah gayanya sama dengan 10 Newton. Oke, untuk rumus volume, kita ketahui bahwasanya rumus dari gaya itu adalah F sama dengan rho air dikali volume dikali gravitasi. Nah, maka untuk mencari volume, kita harus tinggal konversi rumus, didapat Pi sama dengan F dibagi rho air dikali gravitasi. Nah, karena karena F-nya sudah ada 10 Newton, F air ini 1000 dan gravitasinya 10, maka didapatkan volume benda tersebut adalah 0,001 meter kubik. W semu itu memiliki rumus sama dengan W benda dikurangi F. Nah, karena W benda ini sudah ada 30 Newton, F-nya sama dengan 10 Newton, maka berat benda di dalam air adalah didapat 20 Newton. Oke, selanjutnya ada hukum Pascal. Hukum Pascal berbunyi di antaranya yaitu tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Nah, hukum Pascal ini diaplikasikan pada jenis pompa hidrolik. Seperti apa? Seperti ini ya, model dongkrak hidrolik. Kalian jika pernah lihat, biasanya ini ada pada pemandian mobil, untuk mengangkat mobil itu menggunakan dongkrak hidrolik. Oke, kita mulai di sini dari rumusnya terlebih dahulu. Nah, jika pada penampang yang luas A1 diberi gaya dorong F1, maka akan dihasilkan tekanan P. Dapat dirumuskan. Nah, ini adalah rumus dari tekanan ya. P sama dengan F gaya dibagi luas permukaan. Menurut hukum Pascal, tekanan P tersebut diteruskan ke segala arah dengan sama besar, termasuk ke luas penampangnya juga A2. Pada penampang A2 muncul gaya angkat F2 dengan tekanan. Jika tadi didapat P sama dengan F1 per A1, maka sekarang P sama dengan F2 per A2. Sama ya, ini merupakan P1, ini P2. Maka secara sistematis atau matematis diperoleh persamaan pada dongkrak hidrolik, yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2, atau F2 gaya sama dengan luas penampangnya itu yang kedua dibagi luas penampang yang pertama dikali F1.
Nah, apa itu P? P itu ingat-ingat tekanan, F adalah gaya yang diberikan, A adalah luas penampang. Oke, kita bacakan dulu soalnya terlebih dahulu. Luas penampang A1 misal 1 cm kubik akan diberikan gaya kecil F1 misal 10 Newton. Nah, sehingga menghasilkan tekanan sebesar 10 Newton per cm kubik. Tekanan 10 Newton per cm kubik akan diteruskan menuju luas penampang besar, yaitu A2 misal 100 cm kubik. Kita langsung saja tuliskan di sini, diketahui A1 sama dengan 1 cm kuadrat atau ketika dikonversi ke meter menjadi 1 kali 10 pangkat min 2 meter kuadrat. Oke, F1 10 Newton, P tekanan 10 Newton per cm kuadrat. Selanjutnya ada A2 yaitu 100 cm kuadrat sama dengan 100 dikali 10 pangkat min 2 meter kuadrat. Ditanyakan adalah F2. Oke, dijawab karena rumusnya sudah tertera. F2 sama dengan F1 dikali A2 per A1. F1 10 dikali A2 nya 100 kali pangkat 10 min 2. Kemudian kita beri tutup kurung terlebih dahulu dibagi 1 kali 10 pangkat min 2. Oke. Karena 10 pangkat min 2 dibagi 10 pangkat min 2 kita bisa coret, maka 10 dikali 100 hasilnya 1000 Newton. Nah, kesimpulannya yaitu ketika pada pipa itu diberi tekanan 10 Newton, F1-nya 10 Newton juga, maka didapatkan 1000 Newton yang mengalir secara menyeluruh pada pipa yang besar. Seperti itu. Selanjutnya yaitu tekanan gas. Nah, di sini di gambar bisa kalian perhatikan ada gelas yang berisi air, kemudian di sini kita tutup dengan kertas, terus kita balik. Nah, ternyata air tidak tumpah. Betulkah seperti itu? Kenapa demikian? Karena udara ini membuktikan udara itu memiliki tekanan. Nah, jadi si kertas ini menahan diberikan tekanan sehingga air tidak tumpah. Selanjutnya di sini ada gambar percobaan di mana balon itu yang awalnya kempes dipasangkan pada leher tabung Erlenmeyer berisi air dingin. Nah, ini yang gambar A ini air dingin. Nah, di gambar B ini di bawahnya, di bawah kaki 3 disimpan spiritus, pembakar spiritus. Nah, ternyata ketika air mendidih itu menghasilkan gas-gas dan sehingga memberikan tekanan pada balon yang akhirnya balon ini menjadi mengembang. Oke, sampai pada kesimpulan pada hari ini kita sudah membahas, ini rangkuman materinya ya. Hukum Archimedes itu dirumuskan dengan F sama dengan rho dikali G dikali Pi, di mana rho ini adalah massa jenisnya, G ini gravitasi, dan V adalah volume. Nah, hukum Archimedes ini ingat dimanfaatkan pada kapal selam. Kemudian yang kedua ada hukum Pascal. Hukum Pascal dirumuskan dengan F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana F adalah gaya, A adalah luas penampang. Nah, hukum Pascal ini dimanfaatkan pada pembuatan dongkrak hidrolik. Silahkan simak tugas berikut, kemudian silahkan kirimkan ke classroom, Ibu tunggu.
Ibu tunggu tugasnya. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.